Halo semuanya, kembali lagi di channel Jukuk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru dari Tecno. Ini adalah Tecno Pova 6. Ya, ini adalah HP yang paling aku tunggu-tungguin karena ini upgrade-nya cukup signifikan dari Tecno Pova 5 sebelumnya ya. Dan HP ini bakal dirilis di tanggal 13 Juni ini ya. Jadi kalian siapin untuk dananya ya buat beli HP ini karena HP ini cukup menarik. Dan untuk harganya ini aku belum tahu harga pasnya berapa ya, tapi sepertinya masih di angka 2 jutaan ya. Enggak nyampe 3 juta ya, enggak nyampe ya. Jadi ini menarik banget buat kalian beli. Ya, ini dia box dari Tecno Pova 6. Ini berkolaborasi dengan Free Fire guys ya. Ini gambar Kelly. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada display atau gambar dari Pova 6-nya. Kemudian di samping di sini ada selling point-nya. Di sini ada pengecasan 70 watt ultra charging ya. Jadi ini upgrade banget dari sebelumnya yang cuma 45 watt. Kemudian baterainya ini di 6000 mAh, gede banget. Kemudian ada dynamic light mini LED effect guys. Wah, ini keren banget ya, seperti di Infinix GT20 Pro. Kemudian untuk chipsetnya masih menggunakan Helio G99 Ultimate. Kemudian layarnya ini 6,78 inci Full HD Plus AMOLED guys ya. Jadi ini udah AMOLED ya, yang sebelumnya masih IPS. Kemudian untuk kameranya ini di 32 megapiksel kamera depan dan 108 megapiksel di kamera utamanya atau kamera belakangnya ya. Jadi ini upgrade-nya cukup signifikan guys. Oke, langsung aja kita unboxing boxnya. Oke, ini dia Tecno Pova 6-nya, kita sampingkan dulu. Di sini ada kitab-kitab dan juga kartu garansi, ada stiker FF dan juga gift code-nya guys ya. Jadi ini menarik banget buat kalian bocil FF. Kemudian di sini kita dapetin soft case bening guys. Ada kepala charger yang outputnya ini di 70 watt dan ada kabel data USB Type C. Oke, ini dia Tecno Pova 6-nya guys. Kita coba untuk letek. Oke, di sini aku dapat yang warna hijau guys. Ini desainnya keren banget ya, seperti di Infinix GT20 Pro ya. Ini kayak mecha-mecha robot-robotik gitu ya. Ini gaming banget untuk desain dari Tecno Pova 6. Kalian bisa lihat di sini untuk detail-detailnya. Ini sih keren banget ya, mirip-mirip seperti di Infinix GT20 Pro. Kemudian untuk bodinya di sini nggak terlalu berat ya, padahal baterainya ini gede banget di 6000 mAh. Kemudian bodinya juga nggak bulky ya, cukup tipis menurut aku untuk baterai 6000 mAh. Kemudian yang aku suka untuk frame sampingnya ini teksturnya itu doff atau matte guys ya. Jadi ini kegampang kotor dan juga gripnya ini lebih enak lagi ya. Kemudian untuk material backdoornya ini masih plastik ya, tapi menurut aku untuk build quality-nya ini cukup bagus. Kemudian di bagian belakang di sini ada kamera utama yang beresolusi 108 megapiksel dan kamera pendamping. Kemudian ada flash. Kemudian di sini ada tulisan Tecno Pova dan tulisan 6000 mAh ya. Ini keren banget untuk detail-detailnya. Kemudian bagian samping di sini ada tombol volume up, volume down dan juga tombol power. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada speaker, ada USB-C, mikrofon dan masih ada lubang jack audio ya. Ini mantap banget. Kemudian di sampingnya di sini ada SIM tray, kita coba lihat. Untuk slotnya ini triple slot ya, jadi bisa 2 SIM dan juga 1 micro SD. Jadi ini mantap banget untuk slotnya. Kemudian bagian atas di sini ada IR blaster atau apa ini? Sepertinya IR blaster ya. Jadi ini mantap banget. Kemudian ada speaker dan juga mikrofon. Oke, ini dia untuk bagian depannya. Kita coba hidupin guys. Oke, ini dia tampilan pertama dari Tecno Pova 6. Di sini aku udah tes dan juga install beberapa aplikasi. Nah, di sini untuk tema bawaannya ini tema FF ya guys ya. Karena ini udah kolaborasi dengan Free Fire. Jadi temanya seperti ini, mirip seperti di Tecno Pova 5 sebelumnya. Dan yang pertama kita coba dulu untuk tes fingerprintnya yang sekarang udah ada di dalam layar ya. 1 2 3. Oke, cukup cepat dan juga cukup responsif untuk fingerprintnya. Kemudian kita coba cek untuk softwarenya, ini ada di iOS versi 14 ya. Dan untuk Androidnya ini ada di Android 14. Dan di sini aku mau nunjukin untuk dynamic light-nya atau mini LED ya. Jadi di sini ada di pengaturan efek cahaya dinamis. Dan di sini kalian bisa ngatur-ngatur untuk cahayanya ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada banyak banget untuk tipe atau gerakan cahayanya ya. Ini mirip-mirip seperti di Infinix GT20 Pro ya, tapi kalau di Infinix itu lebih gede ya di bagian bodinya. Kalau di Tecno Pova 6 ini cuma di bagian bump kameranya aja. Tapi ini menurut aku menarik banget sih untuk sekedar seru-seruan aja gitu ya. Kemudian di sini untuk UI-nya ya ini masih mirip-mirip seperti HP-HP Transsion Holding lainnya ya. Ini menggunakan
iOS versi 14, mirip-mirip seperti di XOS versi 14. Kemudian untuk di bagian layarnya ini ada upgrade ya, soalnya ini udah menggunakan panel AMOLED. Untuk ukurannya ini 6,78 inci, resolusi Full HD Plus 120 Hz, dan untuk brightness-nya ini sampai di 1300 nits ya. Dan untuk bezelnya ini udah tipis ya sekarang tuh. Di bagian bawah, kemudian di bagian atas juga udah termasuk tipis, udah cukup simetris menurut aku. Untuk harga 2 jutaan ini udah mantap banget untuk layarnya. Kemudian untuk responsivitas layarnya ini nggak ada masalah ya. Selama aku coba-coba ini nggak ada delay ataupun ghost touch. Kemudian untuk haptic feedbacknya di sini biasa sih guys ya, nggak terlalu bagus. Kemudian untuk speakernya di sini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas. Dan untuk kualitasnya ini udah termasuk oke di harga 2 jutaan. Kalian dengerin aja sendiri dan juga nilai aja sendiri di sini. Dan kita coba cek untuk device infonya. Nah, di sini untuk SoC-nya ini udah menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate ya, dengan fabrikasi di 6 nanometer. Chipset yang sering banget dipakai oleh PHP Transcend Holding. Bahkan dari seri Tecnopova 4 itu udah menggunakan Helio G99 ya sampai sekarang ya. Tapi menurut aku ini tergolong bagus ya, soalnya chipset ini udah termasuk oke banget di harga 2 jutaan. Kemudian untuk screen-nya ini di 2436 x 1080 120 Hz. Untuk penyimpanannya ini 8 GB LPDDR4E, kemudian internalnya ini di 256 GB udah UFS ya. Kemudian untuk kameranya di sini bisa kalian lihat untuk sensornya pakai sensor Samsung ya, 108 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel. Untuk baterainya ini gede banget ya di 6000 mAh. Nanti untuk video reviewnya akan aku bahas mengenai ketahanan baterainya. Kemudian untuk sensor boxnya kita coba cek. Untuk sensornya ini cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Untuk giroskopnya ini udah giroskop hardware. Kemudian kita coba tes untuk multitouch-nya guys. Dan di sini untuk multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan. Ini udah mantap ya. Kemudian untuk touch sampling rate-nya kita coba cek. Ini bisa sampai 350-an Hz ya. Jadi ini udah mantap banget. Kemudian kita coba cek untuk skor Antutu-nya. Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 434 ribuan poin. Ini sih poin yang standar Helio G99 ya. Udah oke lah ya untuk harga 2 jutaan. Kemudian untuk storage test-nya udah aku tes, dapetin skor di angka 43 ribuan poin. Ini udah menggunakan UFS kepala 2 guys ya. Jadi ini udah termasuk oke. Kemudian untuk main game di sini aku baru ngetes 2 game aja, yaitu Mobile Legends dan tentunya Free Fire Max guys ya. Soalnya HP ini kolaborasi dengan FF. Untuk game Mobile Legends ini bisa kebuka di settingan ultra super ya. Jadi bisa tembus sampai 90 fps, dan untuk gameplaynya ini cukup stabil ya. Untuk frame rate-nya ini ada di rata-rata 88 fps. Ini udah mantap sih ya untuk main game Mobile Legends. Kemudian untuk game FF Max ini aku setting di settingan max rata kanan guys ya, dan ini untuk FPS-nya bisa tembus sampai 90 fps ya. Ini jarang banget di HP-HP sekelasnya, bahkan di iQOO Z9 aja yang harganya 4 jutaan itu nggak bisa di 90 fps di game FF Max ya. Di HP ini itu bisa, dan gameplaynya juga cukup lancar ya. Walaupun FPS-nya naik turun, tapi ini nggak ada frame drop sampai di bawah 60 fps gitu ya. Jadi ini masih lancar banget untuk main game FF Max. Ini cocok banget sih buat kalian bocil FF yang pengen main game FF dengan mulus. Tecnopova 6 ini cocok banget. Oke, yang terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya yang beresolusi 108 megapiksel. Kita coba lihat dulu untuk UI kameranya seperti ini. Kita coba lihat untuk fitur-fiturnya seperti ini. Dan juga di sini ada mode super malam, ada potret, ada video ganda guys ya. Jadi bisa ngerekam kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Ini udah mantep banget sih. Kemudian untuk videonya ini bisa sampai 2K 30 fps, 1080 di 60 fps. Kemudian untuk kamera depannya kalian bisa lihat sendiri di sini untuk fitur-fiturnya. Dan di sini untuk videonya bisa sampai 2K 30 fps dan 1080 di 60 fps. Untuk sampel foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini.
Oke, ini dia untuk perekaman dari Tecnopova 6 di resolusi 1080 di 30 fps. Ya, di resolusi ini untuk kestabilannya udah bisa aktif ya, dan videonya ini stabil guys ya. Kalian bisa lihat aja sendiri. Dan untuk kualitasnya ini udah termasuk cukup bagus ya. Warnanya juga cukup oke. Untuk autofocusnya ya ini udah lumayan sih ya untuk HP harga 2 jutaan guys. Dan ini untuk resolusi maksimalnya Tecnopova 6 di 2K 30 fps ya. Ini enggak ada mode stabilnya. Jadi videonya enggak sestabil di 1080 30 fps. Tapi ya untuk detailnya ini sedikit lebih bagus ya. Dan ini untuk perekaman kamera depan dari Tecnopova 6 di resolusi 1080 30 fps ya. Ini udah ada mode stabilnya, jadi cukup stabil. Untuk resolusi maksimalnya ini bisa sampai 2K 30 fps, tapi nggak ada mode stabilnya. Ya untuk kualitasnya udah cukup oke sih guys. Untuk harga 2 jutaan. Oke, mungkin itu aja video unboxing dan sedikit tes dari Tecnopova 6. Ya, menurut aku HP ini menarik banget, terutama dari segi kapasitas baterainya ini gede banget di 6000 mAh, dan juga spesifikasinya juga ini cukup bagus. Untuk multimedia juga cukup bagus. Ini speknya identik dengan Infinix Note 40 dan mungkin harganya juga bakal mirip-mirip guys ya. Jadi ini cocok banget buat kita compare. Mungkin next video ya. Jadi jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jungkook Tech. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam MediaTek.